Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali lagi turun sebesar minus 3,47% dengan total crypto market cap sebesar 2,28 triliun US dollars. Dan kalau kita lihat sekarang Bitcoin di daerah 48.000, Ethereum di 4.100-an, Binance di bawah 600 dan selanjutnya ya. Overall kembali lagi merah. Dan kalau kita bisa lihat sekarang Bitcoin sedang kembali lagi meretest MA50 di weekly gitu. Dan baik lagi gue ingetin ini weekly candle. Weekly candle masih punya waktu 2 hari lagi untuk close. Jadi ya kita tinggal pantau saja. Itu apakah 49.000 ini masih tetap menjadi angka magis ya. Angka 9 nih ya, sudah 2 kali magis nih. Di sini terpantul di 29, di sini terpantul di 39. Apakah sekarang akan terpantul lagi di 49 gitu ya. Nah, overall bisa dibilang cryptocurrency market masih masuknya ke sideways sebenarnya technically speaking ya. Walaupun ada beberapa yang secara ya karena BTC kemarin hancur gitu ya, altcoins banyak yang secara secara persentase pun lebih buruk lagi gitu. Jadi makanya kenapa seringkali gue ingatkan ya, kalau altcoins itu mau tidak mau akan cenderung lebih beresiko. Gitu ya, akan cenderung lebih beresiko. Walaupun nggak semua tentunya ya, contohnya kayak Ethereum, dia bagus. Luna, dia bagus. Binance termasuknya bagus. Tetapi rata-rata bisa dibilang 90% akan perform worse dan Bitcoin saat dia jatuh. Gitu ya. Oke, dan selanjutnya kita balik lagi ke topik yang sudah sebenarnya cukup lama dibahas, tapi sekarang semakin hangat lagi, di mana tapering akan dimulai lebih cepat. Ya, tetapi banyak yang salah paham, banyak yang berpikir jadi pada tahun ini. No ya. Ini tetap akan 2022, tetapi kemungkinan besar akan dipercepat. Nah, pertemuannya akan diadakan pada Desember ini. Ya, tepatnya kapan? Kita lihat pada tanggal ini, 14 sampai 15 Desember. Jadi kita baca ya. Menurut Powell ini adalah chairman dari The Fed ya. Pertemuan para pejabat bank sentral pada 14 dan 15 Desember akan mempertimbangkan untuk mengakhiri program pembelian aset atau tapering beberapa bulan lebih awal daripada rencana pertengahan 2022. Seperti yang gue sudah bahas di DCWT gue berapa lama lalu ya, kayaknya sebulan 2 bulan lalu, di mana gue bahas The Fed memutuskan untuk dia jadi ke tahun depan di pertengahan. Sekarang dipercepat beberapa bulan, berarti mungkin ya, jangan-jangan bisa Maret, mungkin bisa April. Nah, itunya kita nggak tahu persisnya kapan. Gitu. Jadi ya yang pasti jangan sampai salah dulu. Banyak yang berpikir bahwa Desember ini akan tapering. No, belum. Jadi rencananya pertengahan Desember ini, tepatnya 4 hari lagi ke depan, itu mereka akan meeting, ya, mempertimbangkan untuk mempercepat tapering. Tapi seperti biasa, meeting aja bisa bikin market hancur. Itu dari berita sebelum-sebelumnya dari 2013, di mana setiap meeting ada kecenderungan markets termasuk saham juga ya, saham, kripto dan lain-lain juga itu cenderung ngedip gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah Bitcoin juga akan ikutan ngedip atau enggak? Itu semoga aja enggak. Semoga ini sudah cukup dipnya gitu kesannya. Nah, lalu kita lanjut lagi bertanya ya. Di sini hal ini membuat analis meningkatkan prospek mereka untuk suku bunga di tahun depan. Jadi tahun depan kemungkinan akan naik, gitu ya. Dan di sini ditulis kami bergerak ke garis dasar 3 kenaikan untuk tahun 2022 dengan kenaikan suku bunga 25 basis poin pada Juni, September, dan Desember. Tulis Krishna Guha dan Peter Williams dari Evercore ISI dalam sebuah catatan pada Jumat. Nah, tapi di waktu bersamaan ada catatan nih. Kenaikan tersebut akan bergantung pada dampak kemunculan varian baru Omicron. Jadi Omicron ini seperti yang kita tahu, apabila sampai harus lockdown lagi, kejadiannya bisa parah lagi, ya otomatis pemerintah pasti akan menunda lagi. Jadi lucu nih, maju mundur. Kalau sampai ini dampaknya parah, Amerika nggak bisa menaikkan suku bunga. Kalau dia main menaikkan suku bunga, dia paksa, ujung-ujungnya bisa default. Dan kalau sampai default, ya berarti ekonomi Amerika akan buruk dan bisa memperparah semuanya. Jadi kalau sampai Omicron ini ditambah parah ya, harus sampai ada lockdown, kemungkinan besar ini tapering bisa dipundurkan. Gitu. Nah, apakah ini pasti akan ngefek terhadap market atau enggak? Tentunya pasti ada efeknya. Tetapi baik lagi jangan terlalu takut, kita balik lagi lihat ke teknikalnya. Kalau ya tinggal kita lihat apakah kalau dia tembus ya sudah siap-siap. Kalau dia bisa bertahan ya berarti that's good. Gitu.
Oke, nah sekarang kita balik ke tapering 2013. Di mana kita lihat di sini tepatnya pada tanggal 27 Mei, atau sorry lebih tepatnya pada tanggal 20 Mei, di mana Ben Bernanke memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau tapering, gitu ya. Dan kita tahu waktu itu semua orang ribut, wah tapering, market hancur, bla bla bla. Coba kita lihat ya, pada faktanya turun sebesar apa. Dari posisi atas ini, dia turun sampai ke sini, terendah itu sampai 48%. Jadi ada nggak volatilitas? Ada tentunya. Tapi kalau kita zoom out, ujung-ujungnya volatilitas tersebut, ya it's okay gitu, ujung-ujungnya tetap balik lagi kok. Ya, jadi apa namanya, kita jangan sampai panik. Kita harus kembali lagi semua ke chart. Jadi andaikan support-support tertembus, ya sudah kita harus lihat next support di mana, next support di mana, gitu. Jadi kurang lebih ya itu dia, makanya kenapa gue selalu bilang lebih baik kita itu main crypto itu for the long run, gitu, for the long for long term, gitu. Jangan terlalu pendek time frame kita. Karena kalau kita terlalu pendek, seringkali apalagi kalau kita over leverage, dengan pergerakan seperti ini sudah kita hancur, kita got wiped out of the market. Tapi kalau kita bermain spot, bersabar, just keep averaging our prices, itu menurut gua salah satu taktik yang paling stress free dan juga ya cenderung berhasil gitu karena lu nggak over leverage gitu ya. Dan apa namanya, satu lagi yang cukup berbahaya dari prediksi harga dalam waktu yang singkat gitu ya, atau lebih tepatnya prediksi harga dengan tanggal yang spesifik gitu. Apalagi kalau sampai impact-nya besar. Contoh seperti Plan B ya, di mana Plan B sudah 2 bulan lalu berhasil dan tanda kutip memprediksikan harga Bitcoin akan kemana. Nah, seringkali kalau terjadi seperti itu, market mulai jadi sedikit overconfident. Mereka overconfident, yakin bahwa sudah 2 kali nih plan B benar, pasti yang kayak ini benar lagi. Gue yakin banyak dari kalian juga pasti berpikir seperti itu. Dan jujur, gue juga sedikit kepikir seperti itu, tapi akhirnya terbukti gitu, akhirnya terbukti. Kadang-kadang kalau market terlalu overconfident, yang mereka lakukan apa? Over leverage. Gitu. Over leverage ujungnya apa? Mereka got wiped out of the markets. Nah, jadi kalau gue pribadi sih ya, semakin menjauhi prediksi-prediksi harga yang spesifik, tanggal berapa, bulan berapa. Seringkali kalau kita terlalu mengandalkan itu, market malah rusak gitu ya. Karena seperti yang kita sering bahas, orang-orang itu greedy. In general, orang-orang itu serakah, tamak ya. Mereka nggak mau cuma untung dari spot. Mereka mau untung 100 kali lipat. Kalau bisa 1000 kali lipat. Itu dengan cara apa? Leverage. Nah, sementara yang kita lihat, kalau dia 100 kali lipat, 120 lipat, leverage-nya tinggi sekali. Yang terjadi adalah mereka dengan sangat gampang kena margin call. Dan itu adalah recipe for disaster. Karena kenapa? Whale selalu cari cara untuk bisa melikuidasi lu. Jadi semakin banyak orang-orang overconfident di market, itu akan semakin besar peluang untuk para whales atau bandar untuk menghancurkan posisi lu. Gitu. Jadi ya baik lagi, kalau bisa kita lebih melihat kripto ini sebagai long term investment. Jangan terlalu terlalu pendek secara time frame gitu. Oke, dan reminder bagi kalian yang ingin ikut launchpad dari Bybit, dan tentunya bukan yang masih baru ya, tapi yang sudah punya minimal 50 bit daily average dalam 5 hari terakhir. Ya, jadi kalau kalian sudah bisa masuk di sini dan udah lebih dari 50 bit, jangan lupa untuk commit your BitDAO. Karena kenapa? Kalau kalian nggak commit, berarti kalian nggak akan mendapatkan token real ini. Jadi sekali lagi gue ingatkan, bagi kalian yang ingin ikutan launchpad dari Bybit, jangan lupa untuk mengcommit BitDAO lo. Karena sekarang nanti by the time gue udah upload video ini, pasti countdownnya sudah selesai dan lo sudah bisa commit. Gitu. Dan bagi kalian yang mungkin telat kemarin beli BitDAO-nya dan average BitDAO-nya belum cukup, gak apa-apa. Minggu depan akan ada launchpad yang lain. Jadi ya seperti yang gue bilang ya, jangan lupa untuk mempersiapkan BitDAO kalian kalau kalian ingin mengikuti program launchpad dari Bybit gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk launchpad dari Bybit. Dan sekali lagi gue ingatkan bagi kalian yang mungkin ketinggalan dan gak cukup BitDAO kalian itu atau average kalian gak cukup untuk ikutan yang ini, nanti minggu depan akan ada launchpad lagi. Dan gue akan bahas juga mengenai koin itu seperti apa. Ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke Bitcoin. Dimana kita bisa lihat kemarin, kembali lagi Bitcoin meretest MA50 di daily. Dimana kita lihat dia lowest pointnya di 47.322. Ya, jadi dia kemarin retest lagi. Dan bisa dibilang ini masih menjadi satu masa-masa yang cukup mendebarkan ya untuk Bitcoin. Karena kenapa? Dia sedang stuck
di antara bull support band dengan MA50. Nah, jadi harapan yang terbaik untuk Bitcoin adalah yang pertama PR-nya adalah dia bertahan di atas MA50 ya. Kalau dia bisa bertahan di atas MA50, that's really good untuk Bitcoin. Dan lebih bagus lagi, ini balik lagi ya, ini weekly, masih ada 2 hari lagi sebelum dia close. Semoga dalam 2 hari lagi dia punya momentum yang cukup untuk kembali lagi di atas dari bull support band, alias close di atas bull support band yang ada di daerah 52.000 something ya, mungkin kalau mau dibulatin 52.500 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan overall bisa dibilang sekarang sedang masa-masa yang cukup genting. Itu yang minggu-minggu ini menurut gue sangat penting. Karena kalau sampai dia close di bawah MA50, that's not gonna be good for Bitcoin. Karena sebelumnya kita seperti lihat ya, crash kemarin di Mei itu ditahan oleh MA50. Dan kemarin kembali lagi MA50 juga adalah sedikit confluence dengan si bull support band di sini. Nah, pada kali ini tinggal kita lihat nih, apakah dia bisa cukup kuat untuk menjadi support untuk Bitcoin. Plus satu lagi juga seperti yang kita sudah bahas di DCWT sebelum-sebelumnya, angka 39.000 ini seharusnya sudah menjadi support yang pakem untuk Bitcoin. Karena kenapa? Ya kalau kalian belum tahu ya bisa nonton video gue mengenai rahasia Bitcoin ya, di mana gue membahas mengenai bull support band ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan ya kita harus bersabar dan lebih ke wait and see. Dan selanjutnya Luna, ya, di mana kita bisa lihat Luna juga sudah mulai kehabisan bensin. Ya, dia sudah mulai cenderung sideways di sini. Ada kemungkinan ini adalah daerah supply, ya. Otomatis dia akan bisa lanjut turun kalau seperti itu. Nah, jadi kalau gue pribadi Luna, gue udah persiapkan buy limit di daerah MA20 di daily, yaitu di daerah $56 lebih 95 sen, atau lebih baik lu buletin ke sekitar $57 gitu. Lalu bisa juga kalau kalian lebih agresif, technically speaking, misalnya kalian mau dibeli di 50 gitu ya saat dia nembus, boleh aja. Tapi gue remind, karena menurut gue di sini dia sudah mulai kehabisan bensin ya, jadi ada kemungkinan dia mampir dulu ke MA20 di daily. Karena bisa dibilang sudah cukup lama dia nggak mampir. Kemarin nyaris mampir tapi dia mengkol lagi ya. Udah tinggal belok ke rumah, dia muter lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, dan overall bisa dibilang Luna ini one of the best dibandingkan dengan aset-aset lain ya. Di mana yang lain sedang struggling, dia malah kemarin all time high. Tetapi sekali lagi tidak ada aset yang terus-terusan naik, pasti ada koreksinya. Jadi lebih bijak, lebih baik, dan lebih bagus secara risk reward ratio kalau kita beli di support gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, dan kalau kita lihat juga secara weekly-nya, dia juga masih di luar dari Bollinger Band. Dan seperti yang gue sudah bilang beberapa kali, deviasi 2 Bollinger Band itu 95% harga tercontain di dalam Bollinger Band. Jadi seringkali apabila harga mulai nakal keluar dari Bollinger Band, itu dia biasanya akan terjadi koreksi gitu ya. Jadi gue ulangin, untuk kalian yang ingin beli, gue pribadi sih pasang buy limit di MA20 di daily. Dan gue pertimbangkan juga untuk pasang di MA50 juga. Dan buat kalian yang nggak tahu, MA20 di sekitar $57 dan MA50 di sekitar $51. Tapi please gue ingetin, ini moving average. Jadi ya lu harus buka chart, lu harus update terus karena ini akan terus berubah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan selanjutnya BNB. Ternyata dia inginnya turun ya. Dimana kemarin sebenarnya udah bagus banget, dia sudah bikin pola higher high, higher low, higher high. Gue bilang kemarin PR-nya dari BNB adalah dia jangan close di bawah dari MA20. Ternyata bukannya dia berhasil bertahan, malah nembus 20 dan 50. Jadi ya balik lagi, ini menunjukkan bahwa market bukan punya bapak moyang kita gitu ya. Kita nggak bisa tahu tepatnya mau gimana ya. Tapi technically speaking masih quite okay, karena dia mulai ada perlawanan untuk kembali lagi ke atas. Tapi gue ingetin sekali lagi, ini Bitcoin masih ngambek. Nah, jadi apapun tuh masih sangat didikte oleh Bitcoin. Jujurnya kayaknya kalau Bitcoin kemarin nggak jatuh gitu ya, kemarin kan bisa kita lihat Bitcoin tuh jatuh. Bitcoin jatuh ya, di daily-nya kita bisa lihat dengan jelas dia tuh jatuh. Kalau dia nggak jatuh, kemungkinan besar Binance tuh nggak akan ngedrop sampai separah ini. Dan ini sekali lagi menunjukkan juga bahwa lebih besar resiko di altcoins, karena saat Bitcoin jatuh 5%, kesannya ya altcoins bisa jatuh 10, bahkan belasan persen gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Binance, dan sekarang PR-nya diubah sedikit nih. Untuk Binance dia kalau bisa menembus MA50 lagi. Dan
please kali ini kalau sampai dia tembus dan close di atas 50, jadikanlah support. Kalau itu bisa terjadi, that's good. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Binance. Dan sekali lagi gue ingatkan, ini masih sangat tergantung terhadap Bitcoin. Dan Polkadot lagi-lagi tembus MA200. That's not good. Ya, that's not good. Dimana gue sudah bilang MA200 ini harusnya bisa menjadi suatu support yang bagus ya. Tetapi baik lagi, support yang bagus kalau ditarik oleh tuannya ya sudah. Tarik juga gitu ujung-ujungnya. Makanya sekali lagi ini menjadi reminder bagi kita untuk selalu charting Bitcoin. Bitcoin dulu, kita lihat sentimen Bitcoin, baru kita lihat altcoins gitu. Nah, kenapa sebagus-bagusnya setup altcoins, dia akan sangat terpengaruh dengan akan sangat terpengaruh gitu dengan pergerakan Bitcoin ya. Jadi PR untuk DOT baik lagi kayak di sini ya, naik lagi tembus MA200. Kalau udah bisa berhasil melakukan itu, that's good for Polkadot. Dan wait and see kalau gue pribadi ya, gue belum ada rencana tambah lagi posisi Polkadot karena ya kita lihat Bitcoinnya masih bete dan harga jadi nggak jelas gitu. Jadi lebih baik kadang-kadang the best thing we can do when the market is confusing atau belum ada jelas support di mana ya sudah kita sabar. Kita sabar ya, just hodl gitu. Dan Ethereum ya bisa dibilang semua ceritanya mirip ya. Semua ceritanya mirip. Padahal kemarin sudah sangat bagus, dia berhasil close di atas dari resisten di 4.395, tapi ujung-ujungnya ya sama cerita lama ya. Bitcoin tarik ya dia ikutan turun. Dan bisa dibilang sekarang Ethereum sideways di daerah sini terus ya. Di daerah antara 3.946 sampai mungkin daerah sini ya. 4.400-an mungkin 4.500-an ya sekitar daerah situ. Jadi ya mungkin ini bisa menjadi tempat akumulasi untuk Ethereum ya. Jadi kalau gue pribadi sih untuk Ethereum, untuk averaging harga, gue ada buy limit di daerah 3.943. Yaitu adalah previous high dia ya. Dan sudah beberapa kali menjadi support yang cukup oke untuk Ethereum. Dan gue ingetin kalau beli di sini bukan untuk all in ya, apalagi untuk full leverage ya gitu ya. Jangan masuk untuk leverage untuk sekarang menurut gue ya. Jadi untuk averaging harga sih oke. Gitu. Dan ya itu lagi one of the beauties kalau lu averaging gitu dan nggak pakai futures, ya lu tenang-tenang aja. Gitu. Kalau sampai turun lagi ya udah beli lagi, lu nggak akan terlikuidasi dari posisi lu. Gitu. Dan kadang-kadang itulah salah satu cara yang mungkin sounds boring, tapi menurut gua efektif. Tuh gua udah pernah coba kok dengan cara futures, dengan cara all in. Ujung-ujungnya yang paling tenang, paling enak itu ujung-ujungnya adalah averaging harga. Gitu. Jadi kalau gue pribadi gue saranin lu lebih baik averaging harga saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan overall sama kayak yang sebelum-sebelumnya kita tunggu Bitcoin mulai kalem ya. Oke, dan selanjutnya AVAX. Nah, AVAX bisa dibilang nih quite not bad dibandingkan dengan beberapa aset lain seperti contohnya Cardano ya, dimana constantly turun terus dan mungkin Polkadot juga, dimana dia juga ya dibilang secara movementnya nggak kuat. Kalau AVAX minimal dengan tantrumnya BTC dia masih di daerah sini terus. Sideways terus ya di daerah sekitar 85 sampai ke daerah 90-an ya. Itu a lot better dibandingkan dengan beberapa aset lain ya. Jadi mungkin saja ini bisa jadi tempat akumulasi ya sebenarnya. Tapi keep in mind bahwa belum ada support kuat lagi sih sebenarnya. Mungkin kalau di weekly dia juga masih lumayan jauh gitu. Jadi sebenarnya boleh aja sih kalau udah punya posisi di sini ya udah jangan tambah lagi. Tapi kalau buat lo yang belum punya posisi AVAX, mungkin kalau AVAX mulai menemukan momentum naik ke atas, tembus 50 lagi, lo mungkin bisa pertimbangkan untuk tambah average AVAX lo, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX dan bisa dibilang ini salah satu aset yang not bad dibandingkan dengan aset-aset lain, ya. Dan selanjutnya Phantom, lagi-lagi mengecewakan, ya. Dia kepukul dengan sangat jelas oleh sini daerah 1,67 ya, $1 lebih 67 sen. Dimana yang gue sudah bahas di beberapa di CWT gue sebelumnya, ini adalah previous high dia. Dan seperti yang kita lihat, previous high ini resisten berarti ya, dan bisa dengan sangat jelas terjadi pengulangan ya. Pengulangan. Dia sudah ada momentum naik, tetapi terpukul dengan sangat jelas di daerah sini ya. Jadi untuk Phantom sebenarnya PR-nya ya kayak kemarin lagi ya, tembus dari $1 lebih 67 sen. Kalau dia nggak berhasil tembus, ya sudah akan begini terus.
akan begini terus. Dan bisa dibilang technically speaking dia ada support di sini ya, ada support di sini. Kita perpanjang dari sini. Jadi ya kalau lu mau average di sini boleh sih sebenarnya di daerah $1 lebih 38, $1 lebih 38 ya. Tapi keep in mind bahwa ini hanya Fibonacci saja. Jadi ya mungkin saja kurang kuat gitu. Jadi overall untuk Phantom gua sih lebih ke wait and see. Lebih tepatnya bukan wait and see Phantom, tapi lebih ke wait and see Bitcoin gitu ya. Jadi gue saranin buat kalian yang sudah banyak posisi di Phantom, ya lebih baik tunggu dulu lah, tunggu dulu. Karena supportnya menurut gue masih belum cukup kuat. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.